Sule terancam dilupakan anak kandung, Natalie Holzer akui Azam panggil Faris papa, tak diajari. Meski pernah gagal berumah tangga, nyatanya tak membuat Natalie Holzer trauma dengan kisah cintanya. Baru 3 bulan cerai dari Sule, kini Natalie Holzer bahkan sudah kembali dekat dengan pria. Bukan sosok baru, pria yang mendekati Natalie Holzer itu adalah mantan kekasihnya sebelum bersama Sule. Lantaran itu Natalie pun disebut tengah CLBK. Tak menolak disebut CLBK, kini beredar isu bila Natalie Holzer akan segera melepas status jandanya dan menikah dengan Faris. Tak cuma itu, kedekatan Faris dan Azam anak Natalie dan Sule menjadi sorotan. Azam bak telah menerima Faris sebagai ayah sambungnya kelak. Bahkan bak lupa dengan sosok ayah kandung, Azam terang-terangan sudah memanggil Faris dengan sebutan papa. Kedekatan Faris dan Azam memang kerap terlihat di berbagai kesempatan. Seringnya bertemu, Azam pun dengan sendirinya memanggil Faris dengan sebutan papa. Hal itu lantas diakui Natalie saat menjadi bintang tamu di acara yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim baru-baru ini. Dalam tayangan tersebut, Raffi Ahmad sempat menyinggung soal Azam yang memanggil Faris dengan sebutan papa. Natalie mengaku bahwa ketika Azam melihat Faris, ia selalu memanggilnya dengan sebutan papa. Namun diakui Natalie, dirinya sama sekali tak mengajari putranya itu untuk memanggil Faris dengan sebutan papa. Lebih lanjut, Irfan Hakim sempat menyinggung kedekatan Natalie dan Faris yang dihujat warganet. Banyak yang menyinggung Natalie soal masa idahnya. Kendati demikian, Natalie menjelaskan bahwa masa idahnya telah selesai. Sementara itu, melihat sang putra kini dekat dengan pacar baru ibunya, Sule takut dilupakan. Sule mengaku khawatir kelak Azam akan melupakannya sebagai ayah kandung. Hal itu diungkapkan Sule dalam kanal YouTube Trans7 Lifestyle Jumat 18 November. Alih-alih mencari pasangan, Sule mengaku kini fokus mengurus kelima anaknya. Ia mengatakan masih memikirkan nasib anak keempat dan kelimanya yang masih kecil. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.